ketika sebut Muhammad Rasulullah wallati, karena Muhammad tersebut tak mesti kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salat itu bagaimana? Kemudian ketika disebut Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam, dan tidak mesti menjawab, karena kalau semuanya dijawab lebih panjang. Kemudian di sini dituliskan yang boleh dijawab, yaitu kemarin sudah dinyatakan, yaitu la yu'idul Fatihah bi tasaddud lima lahu ta'ala qabla shalah, kata'mini wa sujud li tilawati imamihim wa du'a'i min su'ali rahmatin wa isti'adan min adatin wa qawli bala wa ala dhalika nashhadu. Kalau itu boleh. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin dan wala dhalika minasyaitan. Liqira'ati imamihi al-Fatihah aw ayat as-sajdah aw ayat al-yusallu fiha ma dzakara li kulli min al-qari' as-sami mahmuman dari salat. Kita lanjut. Wa kharijuha fala qara'a al-musalli ayatan aw sumi'a ayatan fiha ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tandur salat alaihi kama afta bihi Nawawi. Jadi kata Syekh Nawawi, tidak mesti ketika nama Muhammad, kita Syekh Muhammad disebutkan maka tidaklah disunahkan untuk dijawab dengan salat. Wala bi fathi alaihi ay imam tatawaqqafa fiha bi qasdil qira'ah walau ma'al fathi wa mahalli kama qala Syekhuna in sakata wa illa qata'al walad wa taqdim nahu subhanallah qabla al-fathi yaqra'uha 'ala al-awjah. Kalau ada imam baca Fatihah, mungkin karena banyak pikiran, jeda dari ayat selanjutnya itu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama menuju Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bukan berarti dia lupa. Jadi jangan cepat-cepat kita langsung bilang Subhanallah. Ya, Subhanallah kita ucap itu diniatkan untuk zikir, bukan sekedar mengingatkan saja, gitu ya. Jadi ketika imam baca Fatihah lalu tiba-tiba sakata wa qala, dia berhenti rada panjang, kan makmum kan keder, ini lupa apa nih? Jangan cepat-cepat mengucapkan subhanallah. Ya. Yang akhirnya sebetulnya mungkin dia hafal, hanya saja mungkin karena banyak beban pikiran, akhirnya dia berhenti atau dia sedang meresapi makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aman. Di sini disebutkan begini. Wa yu'idul Fatihah bi takhallil sukuti talafiyyan bi haitsu zada 'ala saktatil istirahat bila udhi fihima. Disebutkan di sini kalau sampai seperti itu maka sholatnya diulang. Kalau seandainya terlalu lama, terutama sholat munfarid, itu sholat munfarid. Kalau sholat jamaah saya yakin imam belum pada tahu, namun sini juga itu. Karena jeda dari satu ayat ke ayat yang lain yang makan waktu lama, maka itu bermasalah. Tapi kalau sholat munfarid kan kadang-kadang masalah kita cuma satu. Tadi baca bismillah apa enggak ya?
Jadi udah ihdinas siratal mustaqim apa enggak ya? Karena saking ekspres Pakuan, saking cepetnya kita kalau sholat pagi, ada aja ujiannya kalau sholat pun. Sholat berjamaah masalahnya kalau lama kita ngedumel, kalau cepat ngedumel. Jadi kalau udah jadi imam yang pas saja, cepat terlalu cepat, terlalu lama juga, karena masing-masing punya urusan. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang ekstra. Jika kita mesti memahami jamaah, maka kalau imam itu suka berbalik badan itu untuk melihat jamaah dan merapikan barisan. Di samping dia merapikan barisan, dia melihat yang di bawahnya ada orang tua tak? Kalau ada beberapa orang tua, makanya harus dilakukan. Gitu ya, dia paham. Wa yu'idul Fatihah, maka Fatihahnya diulang bitakhallul sukuti qarafiha bihaitsu zada ala saktatin istiraha, dengan alasan dia menambah supaya ada jeda istirahat untuk tarik nafas yang panjang. Bila udrin, tanpa ada mundur fi imam, boleh dulu. Ya, kalau sholatnya pagi, kalau sholat jamaah seperti jalan. Tapi mungkin ada juga kalau ada kejadian begitu. Ketika imamnya memang sedang memiliki masalah, lalu dia menjadi imam, lalu dia bacanya berhenti pada bacaan Fatihah, memakan waktu panjang, syukur, dia diam, waqala, diamnya itu panjang, tanpa ada sebab. Kalau ada sebab, jelas boleh kita bilang subhanallah. Ada sebab, kita boleh bilang. Kalau ada sebab, kalau tidak ada sebab, maka yu'idul Fatihah, Fatihah diulang. Kemudian disebutkan di sini, man jahila walau kana takhallul lidzikr al-ajnabi aw sukutil qabil sahwan aw jahlan aw kana sukut lidadabburi ayatin lam yadur kama law qarra ayatun minha fi mahalliha walau bi ghairi udhrin aw ala ila ma qara'a qabla wastamara 'ala al-awjah. Kalau memang ada orang yang memang belum bisa baca Fatihah, ya, orang belum bisa nih baca Fatihah. Umpama orang yang baru memeluk agama Islam, mu'alaf, yang dia belum bisa baca Fatihah, maka orang yang seperti itu, yang kalau diajari, waktunya udah habis, sih diajarin dulu. Lama waktu mau sholatnya sudah mau habis, maka itu tidak masalah. Apa saja yang dia baca, meskipun kita paham bahwa Fatihah itu punya wajib dalam sholat, ternyata ada istisna pengecualian. Ya, kalau ada orang yang memang belum mampu membaca surah Al-Fatihah, maka dia boleh dipersilakan membaca semampunya. Dia cuma berhenti sampai umpama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia belum, maka itu dimaafkan. Ya. Dia boleh melanjutkan ila ma qara'u qabla wastamara 'ala al-awjah. Dia boleh melanjutkannya menurut semua ulama berpendapat. Farqun law syakka fi asna'il Fatihah hal basmalah fa'atammaha. Kalau ada orang yang ragu di tengah-tengah dia sholat, pada saat dia baca Fatihah, apakah dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim atau belum? Ya kan? Allahu Akbar, sudah baca kita, lalu dia Alhamdulillahirabbil alamin, dia lupa baca Fatihah, atau dia baca Fatihah tapi syakka, ragu. Jadi baca basmalah enggak ya? Kan kalau Imam Syafi'i basmalah itu termasuk ayatun min ayati suratil Fatihah. Ya, kalau Imam Malik tidak. Ya,
menganggap bahwa Bismillah bukan ayatun min suratil Fatihah, sehingga kalau tidak dibaca tidak masalah. Tapi di sini disebutkan fi asma'il Fatihah. Kemudian dia terlintas di pikirannya hal basmalah fa'at ammaha. Apakah dia sudah baca basmalah atau tidak? Dia harus melanjutkan Fatihahnya sampai selesai. Tidak boleh dihentikan. Karena rumusnya adalah syakka. Dia ragu. Ihdinas siratal mustaqim. Melintas di pikirannya tadi baca Bismillah, enggak ada. Dia tidak boleh berhenti lalu mengulang. Kayak atas lagi, enggak boleh. Dia harus menyempurnakan bacaan Fatihah sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu dia sudah selesai membaca surat Al-Fatihahnya, ini disebutkan Summa dzakara annahu basmalah. Ternyata dia setelah dia selesai dia baru sadar bahwa dia baca basmalah. Udah selesai. Dia baru ingat, ya Allah, ternyata saya baca basmalah. A'ada kullaha 'alal wajh, 'alal awjah. Maka semua ulama berpendapat bahwa dia mesti mengulang. Jangan nih. Karena dianggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim basmalah ayat min suratul Fatihah. Jadi kalau kita ragu baca basmalah apa enggak, tapi di tengah-tengah kita lagi baca Fatihah, sempurnakan bacanya, selesaikan yang kita kerjakan. Lalu menurut pendapat ulama disebutkan bahwa nanti setelah dia selesai, ternyata dia ingat dia baca basmalah, maka dia boleh mengulang. Kalau muncul keraguan. Jadi sholat itu jangan sampai muncul keraguan. Makanya pada saat takbiratul ihram itu, di situ penyerahan kita seperti itu. Kalau mengikuti bacaan itu harusnya kan kita sudah konsentrasi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Barulah harus pada ketenangan yang tinggi. Jadi tidak kemana-mana. Kalau kemana-mana tarik lagi, lebih baik tak kemana-mana. Ya. Jadi ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak ada lagi yang mesti kita pikirkan. Kita fokus dibaca, gitu ya. Wala asara li syakin fi taqi harfin. Kalau ada orang yang ragu, ada huruf yang dia tidak baca, satu huruf, fa'aksar minal Fatihah, atau ada beberapa huruf dari suratul Fatihah yang dia ragu. Wa ayatun fa'aksara minha, atau ada ayat juga ba'da tamamiyah, setelah dia menyempurnakannya. Jadi ragunya setelah dia selesai baca. Disebutkan di sini wala asara, maka tidak berpengaruh untuk mengulang. Kan ada orang hafalan simai, tidak melihat pada Quran. Nah, hafalan yang bentuknya simai bisa jadi suka salah. Kalau kita punya anak, punya cucu tuh, kalau kita dia belum bisa baca Quran, lalu kita suruh dia ngapal surah, kan biasanya ada kesalahan dalam makharijul huruf. Yang harusnya tasdid, dia nggak bisa tasdid. Yang harusnya ada baunya tidak dibaca. Karena itu hindari namanya hafalan yang bentuknya tidak melihat kepada Quran. Jadi ajarkan anak kita untuk melihat pada Quran dan dia tunjuk. Jadi orang dulu itu kalau ngajarin itu tunjuk supaya kita tahu bacaannya dan hurufnya. Ya, bukan hanya sekedar memaksa anak untuk menghafal. Karena kesalahannya begitu. Nanti yang udah lama dia permanen hafalannya,
ketika dia sudah mulai baca Quran, dia tetap ikuti hafalan permanennya, itu bahaya. Gitu. Maka kalau mau ngajarin anak, setelah dia bisa baca Fatihah, maka dia baca At-Tahiyatul. Setelah dia bisa baca At-Tahiyatul Mubarakatus Shalawatul Iftitah. Kalau sudah dia bisa iftitah, baru dia masuk ke surah-surah pendek. Itu tahapannya biasanya dalam pondok-pondok pesantren Al-Quran. Jadi pertama dia Fatihah, itu bisa berbulan-bulan kalau belum beres maka dulu. Kalau udah beres pindah ke tasyahud. At-Tahiyatul Mubarakatus Shalawatul Thayyibat. Itu diperbaiki berbulan-bulan juga kalau dia belum selesai makhluk hurufnya. Setelah selesai dia masuk ke takbiratul ihram, dia hafal. Setelah takbiratul ihram baru dia baca surah pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Dan itu berbulan-bulan bagi yang belum bisa diperbaiki taksir qiraat. Maka disebutkan di sini ba'da tamamiha ay al-Fatihah li'anna al-zahira hinahidin mudayyihan taman. Karena memang satu huruf yang tertinggal itu dimaklumi karena semua kembali kepada bacaan itu, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ayat tamam kama law syakka al qira'ah awalan li'anna al-asla 'adamu qira'atiha. Ya, wal kal fatihati fi dzalika sa'il arkani falau syakka fi asli sujudi mathalan ata bihi aw ba'dahu fi nahwi wal idyani lam yazimhu syai'un walau qara'a qafilan. Di sini disebutkan wasta'nafa, mengulang, wujuban, mengulangnya menjadi hukumnya wajib. In syakka minal Fatihah, in syakka fihi qablahu ayat tamam. Kalau dia belum menyempurnakan bacaan Fatihahnya, kama sebagaimana lau syakka, sebagaimana seseorang ragu apakah telah membacanya di awal. Kenapa? Di anal asla, karena asal muasal sesuatu ada qira'atiyah, ketiadaan membacanya. Jadi kalau kita memang ragu dan kita tahu meyakini bahwa kita belum baca, ya maka wasta'nafa wujuban, maka menjadi wajib untuk mengulang. Maka kalau sholat munfarid, yaitu resikonya. Pertama ekspres, pasti. Kayaknya cepat pelan. Allahu Akbar. Ya. Maka disunahkan melafalkan bacaan supaya fokus pada bacaan. Bersuara lirik, ya, supaya mengatur konsentrasi. Sama juga hukumnya wakal Fatihah bidzalika sa'irakan. Begitupun dukun-dukun yang lain. Seandainya kita ragu fi aslil sujudi, lupa sujud, apakah kita tadi sujud meletakkan tangan di bawah duluan, apa dengkul duluan, kan begitu jadi salah. Umpama kita berpaham kepada tangan duluan, kita berpaham dengan dengkul duluan, jadi tak ada masalah. Kalau seandainya kita melupakannya, tapi itu karena rukun, sujud itu menjadi rukun, bukan masalah meletakkan tangan dan dengkul duluan. Apakah kita melaksanakan sujud atau enggak? Yang akhirnya kita bilang sholat asar tadi kita 3 apa 4 ya, gitu. Ini masalah sholat munfarid itu. Kalau imaman kan udah jelas. Kalau salah, juga dia tahu tasyahud akhir, ternyata di bawah rakaat ketiga kan makmum bisa ingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Nah, imam berdiri lagi. Nah, kalau sholat munfarid kan kita doang. Ya. Maka dia bilang walau qara'a ghafilan, kalau seandainya dia membacanya karena faktor lupa, fala fatana inda siratal ladzina, tiba-tiba dia baca siratal ladzina an'amta
Walam yatayaqqan qira'atuha lazimau istifnamuha. Maka kalau dia cuma sampai di shiratal mustaqim dan dia lupa, maka apa yang di sini dikatakan, maka dia wajib mengulanginya lagi. Lazimau istifnam, mengulang. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim shiratal mustaqim. Ya, yakin kan ada urusan dunia, harus dia selesai, maka dia langsung dulu. Ada begitu dia selesai, ya Allah, ini shiratal ketinggalan. Ya, maka di sini disebutkan dia istisna mesti mengulang. Wa yajibu tartib fil Fatihah, dan baca Fatihah pun harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim itu tartib. Jangan dipindah-pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Biayati biha ala nazmiha al-ma'ruf. Dia harus mengikuti aturan bacaan dalam Al-Qur'an sesuai urutan. La fi tasyahhudi ma lam yakhil bi ma'na, lakin yushtaratu fihi ri'ayat tasdidat. Tidak masalah dalam tasyahhud ma lam yakhil bil ma'na, kalau kita memang tak tahu maknanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Karena ada susah kalau yang tak belajar mencapai tahiyat sesuai makna hurufnya kan. Tahiyatul mubarakatus sholawatut. Kalau betul-betul juga, nah itu tak masalah. Karena ada merupakan kewajiban seperti suratul Fatihah. Kemudian riayat tasdidan, dalam membaca tasdid dalam Fatihah. Jangan sampai harusnya Ar-Rahmanir Rahim tasdidnya hilang. Berarti kan jadi satu huruf, mengurangi huruf dalam surah Fatihah. Yang harusnya 150 dengan basmalah itu berjumlah 156. Surah Fatihah itu terdiri dari 156 huruf. Kalau dia tasdidnya sudah dibaca, berarti berkurang satu huruf. Ya, jadinya 155 huruf. Berarti ada satu huruf yang tidak dibaca. Maka riayat tasdidat itu diajarkan oleh ulama-ulama fikih, jangan sampai ada tasdid yang tidak terbaca. Wa muwalat, dan sesuai dengan urutan. Ya, sambung ayat. Ya. Kal Fatihati, seperti dalam surah Fatihah. Wa man jahila jami'al Fatihah. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau dia memang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah, walam yumkinhu ta'allum, dan tak mungkin dia belajar lagi karena sempitnya waktu, qabla dzikil waktu, karena waktunya sudah sempit, maka sudah sholat. Orang sudah mu'allaf, baru mau menjelang azan asar. Ya, sebelum asar dia menyatakan keislamannya. Apakah dia terbebas dari sholat? Tidak. Maka kita ajar sholat. Ayo sholat. Saya belum bisa Fatihahnya. Tidak apa-apa. Ikut saja. Kalau kita kan sekarang ini masih imam baca Fatihah, kita baca surah Iftitah, baca Iftitah. Takbiratul ihram. Kita mengatur waktu supaya takbiratul ihram kita baca benar. Imam selesai Fatihah, kita selesai takbiratul ihram. Untungnya itu tidak diwajibkan. Ya. Kalau diwajibkan, orang fokus di takbiratul ihram. Ini wajib muslimin dan musyrikin. Dan sehingga Allah menjadi orang yang berada di dalam muslimin.
dia udah hukum. Ya, maka nanti di sini ada dua pendapat, ada bacaan yang boleh itu atau bacaan yang kedua. Menurut Imam Bukhari dan Muslim dan menurut Imam Muslim sendiri, dia tidak kasih tahu. Jadi kalau ada semacam itu mu'alaf yang dia baru masuk Islam, lalu dia belum bisa baca Fatihah secara keseluruhan dan tidak memungkinkan dia untuk belajar karena waktunya sudah sempit. Wala qira'atu fi nahwil mushaf lazimah qira'at sab'a ayatin. Dia boleh membaca 7 yang harusnya dia 7, dia boleh membaca terpisah-pisah. Umpama gini, dia tahu qul huwallahu ahad, dia udah dibaca aja qul huwallahu ahad. Terus yang lain dia baca qul a'udzu birabbin nas, jadi mutafarriqah, beda-beda ayat. Dia boleh. Karena tadi asalnya dia tidak bisa menguasai Fatihah dan memungkinkan dia untuk belajar. Bahkan nanti ilmu pengertian. Maka ulama-ulama fikih mengajarkan demikian supaya tidak memberatkan orang yang masuk Islam. Walaupun harus begini, kalau tak sah pun repot. Mualaf dari yang masuk Islam jadi bisa bacanya. Semua ada proses mengajarkan orang. Tidak bisa memaksa kita untuk orang melaksanakan itu. Karena orang yang mualaf butuh proses ngaji, kenal huruf, ya kan? Terus sholat. Saya pernah ngaji orang Swedia, orang Islam. Padahal dia sekelas PhD, doktor S3, itu susah banget. Yang namanya ngelipat kaki kayak gini tuh nggak bisa. Jaraknya begitu, yang begini aja deh, nggak bisa. Sekarang pun nggak bisa. Susah buat ilmu. Sehingga kita tidak memaksakan. Bapak duduknya mampunya semangat, ya sudah sih. Tapi nantilah 4 tahun Bapak belajar. Ayo belajar bersama. Cuma bedanya kalau di Swedia kita masuk ke masjid itu masih ditanya sama takdir masjidnya. Are you Sunni atau Syiah? Kamu Sunni atau Syiah? Kalau dia Syiah maka imam takdir masjid yang Syiah. Kalau dia Sunni, akhirnya dia tanya ke saya, what's the difference between Sunni and Syiah? Kalau bedanya Sunni dan Syiah? Panjang saya bilang gitu. Itu bapak sholat aja. Saya tak boleh jelasin. Akhirnya saya kasih link untuk dia membaca dengan dirinya sendiri. What's the difference between Sunnah dan Syiah? Jadi negara-negara lain begitu semua, kecuali di Indonesia. Kita masih alhamdulillah pada Imam Syafi'i. Kemudian di sini disebutkan wahya bil basmalati wa tasdidati mi'atu wa sittatu wa khamsuna. Ada total dengan bismillah itu adalah 156 huruf. Ya. Bi isbati al-malik bi isbati al-malik dengan menetapkan maliki ada satu alif. Jadi semua total 156. Kan ada malikinya pendek. Yang menurut mazhab Imam Malik dia boleh dibaca pendek karena maknanya sama-sama. Maliki yaumiddin berarti ada ziyadah alif di kata ma. Kalau dia baca pendek pun itu boleh. Maliki yaumiddin berarti 155 dengan basmalah. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i bacanya Maliki yaumiddin, dia ada tempat. Dan Imam Malik Maliki yaumiddin, dua-duanya benar, jangan disalahin, karena tidak berubah pada makna. Ya. Walau qadar ala ba'dil Fatihah karau dia juga qadrohan. Kalau seandainya dia cuma bisa dapat setengah dari Fatihah, dia boleh ulang-ulang tuh sampai batas kadar dari Fatihah itu. Yang penting dia baca surah apa saja yang bisa menyampaikan jumlah huruf 156. Kalau lebih ya udah mau gimana lagi, kalau lebih kan mungkin kita itu kita
Begitu menurut mazhab para fuqaha. Wa illam yaqdir, kalau dia masih tak mampu ala fardin fasab'atu anwa'in min dzikrillah, maka dia boleh menggantinya dengan 7 macam zikir. Kadzalika fa hukumu bi qadri, sesuai dengan kadar kemampuan. Wa man dzikra subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah, harus sebutnya. Yang penting dizikir. Kalau memang tak mampu, kalau kita mampu dizikir, maka kita mesti baca Pak. Kemudian ini yang tadi saya bilang, di dalam iftitah doa takbiratul ihram itu menurut riwayat Imam Muslim, yaitu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sampai selesai, wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka ada juga bacaan kedua yang diriwayatkan oleh Syaikhlani, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma zakkirni min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya kama yaghsilu thawba bil ma'i was-salji wal barad. Betul. Dua-duanya dianggap benar. Jadi kalau ada orang baca, ayo, ada anak kecil, didikan ya Allah mempahit baik baik, dia bacanya itu benar. Jangan itu bukan bacaan. Takbiratul ihram, bacaan itu ini wajah, padahal itu masyhur di wajah. Ya, kalau umpama Anda baca Allah mempahit baini, itu juga boleh. Karena perawinya tetap ada dan itu dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Fatihah. Karena kalau sholat munfarid godaannya yaitu lupa atau adalah cepet-cepet. Allahu Akbar. Yakin aja jumlahnya udah 4. Tapi pada di sini kayaknya 3 loh, kayaknya di sini udah udah yakin 4. Ya. Dalam usul fikih menyebutkan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan seseorang tidak bisa digantikan dengan keraguan. Kalau kamu yakin dia itu, meskipun yakin kamu salah. Kecuali ada orang di belakang ingetin kita baru sholat 3 harus ulang. Karena ada yang masih sama seperti baju kejatuhan najis pada saat kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita yang belakang bilang baju ini najis, ada kainnya di sini najis, pulang ganti baju sholat lagi. Kalau gitu nggak usah dikasih tahu aja, dia janganlah. Mesti dikasih. Meskipun kalau nggak dikasih tahu dia aman. Ya, tapi bukan berarti kita diam saja. Mesti dikasih. Wallahu a'lam. Pas jam 6 jam ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna. Allahumma barik lana wa barik wa sayyidina wa barik wa lana wa barik lil haqqi 'alaina wa barik jam'ana hadha jam'an ma'suma tafarraqna min ba'dina tafarraqan ma'suma. Rabbir lana wa liwalidina wa hamna wa qulna khayra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.